Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, hayu dilihat dulu di sekitarnya. Apakah masih ada sampah? Nah, jika masih ada sampah, silakan sampahnya diambil terlebih dahulu, kemudian nanti dibuang ke tempat sampah. Dan jangan lupa setelah itu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Oh iya, anak-anak, Bu Guru mengingatkan ya, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tetap terapkan protokol kesehatan ya, yaitu dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar matematika, yaitu materi pecahan. Sematerinya yaitu nilai pecahan dan mengurutkan pecahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti kalian akan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, kalian mampu memahami nilai-nilai pecahan dengan benar. Kemudian nanti kita akan menyaksikan video tentang mengurutkan pecahan, kalian mampu mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dengan tepat. Dan yang terakhir, nanti kita akan memahami materi tentang mengurutkan pecahan. Kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mengurutkan pecahan dengan tepat. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Bisa kan? Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar ya dengan Bu Dela. Nah, jadi hari ini kalian akan belajar bersama Bu Vera. Nah, langsung saja ya anak-anak. Di sini Bu Guru mempunyai gambar. Yuk kita mengamati gambar. Nah, ini adalah gambar kue. Kue ini berbentuk satu lingkaran. Nah, coba lihat gambar di sampingnya. Ya, jadi gambarnya satu lingkaran. Itu dilambangkan dengan satu. Kemudian jika kue itu dibagi menjadi dua, maka 1/2 atau setengah, maka gambarnya akan seperti itu. Kemudian jika setengah atau 1/2 dibagi lagi menjadi 2, maka 1/4 atau 1/4. Nah, maka gambarnya akan seperti itu. Jadi setengah atau 1/2 dan 1/4 atau 1/4 itu disebut dengan pecahan. Nah, anak-anak, jadi pecahan adalah bilangan yang berbentuk A/B, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, pada bentuk pecahan A/B, A atau yang atas itu disebut dengan pembilang, dan B atau yang bawah disebut dengan penyebut. Anak-anak, di sini Bu Guru mempunyai gambar lagi. Yuk mengamati yuk bersama-sama. Nah, ini adalah gambar persegi panjang ya, dibagi menjadi 2 bagian. Nah, jadi yang satu diarsir, yang satu tidak diarsir. Nah, banyaknya bagian yaitu ada 2. Nah, kemudian yang diwarnai itu adalah 1 dari 2, karena bagiannya ada 2. Jadi dari masing-masing bagian adalah 1/2. Itu dari masing-masing bagiannya ya. Nah, sedangkan bagian yang diwarnai atau yang diarsir adalah 1/2. Kita mengamati lagi. Di sini Bu Guru masih punya gambar ya. Nah, sekarang gambarnya persegi panjang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, jadi banyaknya bagian yaitu ada 3. Nah, kemudian yang diwarnai ada 2. Dah, jadi dari masing-masing bagiannya adalah 1/3. Nah, selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Nah, di sini Bu Guru mempunyai video. Yuk kita lihat dulu videonya. Masih ingat dengan konsep ini? Ya, 1 kita sebut sebagai pembilang. 2 kita sebut sebagai penyebut. Nah, mengurutkan pecahan berarti mengurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Caranya ada 2 ya. Mari kita perhatikan penjelasannya. Pertama, mengurutkan pecahan jika penyebut sudah sama.
Jika penyebut sudah sama, kita bisa langsung melihat pembilangnya. Urutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Perhatikan contohnya ya. Contoh 1. Urutkan pecahan berikut dari kecil ke besar. 7/12, 5/12, 11/12. Penyelesaiannya, ingat penyebutnya sudah sama. Kita hanya perlu melihat pembilangnya. Sehingga urutannya 5/12, 7/12, 11/12. Contoh 2. Urutkan pecahan dari besar ke kecil. 3/6, 1/6, 4/6. Penyelesaiannya, ingat penyebutnya sudah sama ya, yaitu 6. Kita hanya perlu memperhatikan pembilangnya. Urutan dari besar ke kecil dimulai dari 4, lanjut 3, lanjut 1, sehingga bisa kita tulis 4/6, 3/6, dan 1/6. Nah, jika penyebut belum sama, kita harus menyamakan penyebutnya. Perhatikan contohnya ya. Contoh 1. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 1/2, 5/8, dan 3/4. Kita lihat penyebutnya belum sama ya. Ada angka 2, 8, dan 4. Kita ambil penyebut terbesar yaitu 8 supaya kita mudah menyamakannya. 1/2 kita ubah penyebutnya menjadi 8 sehingga kita perlu mengalihkannya dengan 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4 sama dengan 8 sehingga 1/2 berubah menjadi 4/8. 5/8 tidak perlu dirubah ya, karena penyebutnya sudah sama. Selanjutnya, 3/4 kita kalikan 2. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8, sehingga berubah menjadi 6/8. Jadi urutan pecahannya adalah 6/8, 5/8, dan 4/8. Contoh selanjutnya yaitu urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Tadi sudah terbesar ya, sekarang yang terkecil. Perhatikan contohnya. 3/4, 5/6, 6/12. Perhatikan bahwa penyebutnya belum sama ya. Ada angka 4, 6, dan 12. Maka kita perlu menyamakan. Kita ambil penyebut terbesar yaitu 12 supaya kita mudah menyamakannya. 3/4. Kita ubah penyebutnya menjadi 12, maka kita perlu mengalihkan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya, angka 6/12. Kita tidak perlu merubahnya karena penyebutnya sudah sama yaitu 12. Selanjutnya, angka 5/6. Kita kalikan dengan 2 supaya penyebutnya menjadi 12 sehingga 5/2 sama dengan 10, 6/2 sama dengan 12. Jadi urutan pecahannya adalah 6/12, 9/12, dan terakhir 10/12. Nah, sudah menonton video ya? Bagus tidak videonya? Bagus sekali. Nah, anak-anak, dari video tadi disebutkan ya bahwa mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil. Yang pertama yaitu jika penyebutnya sama atau yang bawah sama, maka bisa kita lihat langsung pada pembilangnya atau yang atasnya. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK.
Nah, anak-anak, di sini Bu Guru memiliki contoh. Kita bahas bersama-sama ya. Yuk, langsung saja. Untuk contoh yang pertama, yaitu pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yaitu 7. Jadi, kita bisa langsung melihat pada pembilangnya atau yang bagian atasnya. Nah, yang terkecil yaitu yang angkanya paling kecil, yaitu 1, kemudian 3, dan yang terbesar yaitu 5. Nah, kita bisa langsung mengurutkan ya dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama yaitu 1/7, kemudian 3/7, dan 5/7. Untuk contoh yang kedua masih sama ya seperti yang pertama, yaitu memiliki penyebut yang sama, yaitu 9. Jadi, kita bisa langsung melihat pada pembilangnya atau yang bagian atasnya. Nah, karena di soal diminta yang terbesar ke terkecil, maka kita bisa langsung mengurutkan dari yang terbesar yaitu 7, kemudian 4, dan yang terakhir 2. Jadi, urutan dari pecahan yang terbesar ke terkecil adalah 7/9, kemudian 4/9, dan 2/9. Lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 3, 12, dan 4. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK dari penyebut tersebut, yaitu kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 3, 12, dan 4. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari kelipatan yang sama antara 3, 4, dan 12, yaitu 12. Jadi, KPK dari 3, 4, dan 12 adalah 12. Nah, setelah kita mengetahui KPK-nya, maka kita menghitungnya ya. Yang pertama yaitu 2/3. 3 dikali berapa supaya hasilnya 12? Dikali 4. Nah, karena bawah dikali 4, maka atas juga dikali 4. Jadi 2 kali 4 yaitu 8. Yang selanjutnya yaitu 10/12. Karena pembilangnya sudah 12, maka tidak perlu dikali ya, langsung disalin saja. Selanjutnya yaitu 3/4. Nah, 4 dikali berapa supaya hasilnya 12? Dikali 3. Karena bawah dikali 3, maka atas juga dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di soal diminta yang terbesar ke terkecil, maka kita bisa langsung mengurutkan ya. Yang terbesar yaitu 10/12, kemudian 9/12, dan 8/12. Nah, lanjut soal yang keempat, yaitu penyebutnya juga berbeda seperti nomor 3. Kita harus mencari dulu KPK antara 18, 9, dan 6. Yang pertama, kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 9, yaitu 9, 18, dan seterusnya. Dan kelipatan dari 18, yaitu 18, 36, dan seterusnya. Nah, kita cari kelipatan yang sama, yaitu 18. Jadi, KPK dari 6, 9, dan 18 adalah 18. Kemudian kita bisa langsung menghitungnya ya. Yang pertama yaitu 15/18. Nah, karena sudah sama, jadi kita tinggal langsung menyalinya saja. Kemudian 7/9. Nah, dikali berapa supaya penyebutnya menjadi 18? Dikali 2. Nah, karena bawah dikali 2, maka atas juga dikali 2, yaitu 7 kali 2 sama dengan 14.
Kemudian 4/6. Dikali berapa supaya penyebutnya menjadi 18? Dikali 3. Nah, karena bawah dikali 3, atas dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, di soal diminta diurutkan yang terkecil ke terbesar, maka langsung kita urutkan. Yang pertama yaitu 12/18. Nah, 12/18 adalah 4/6. Maka urutannya ya dari yang terkecil ke terbesar yaitu 4/6. Kemudian 14/18 sama dengan 7/9. Dan yang paling besar yaitu 15/18. Selesai. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang nilai pecahan dan juga mengurutkan pecahan ya dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya nanti Bu Guru kirim ya ke Google Classroom ini. Nanti anak-anak bisa mengerjakan. Nah, anak-anak, selain LKPD, Bu Guru juga akan memberikan soal evaluasi ya. Nanti untuk link soal evaluasinya, Bu Guru kirim di Google Classroom. Anak-anak bisa langsung mengerjakan ya. Semangat! Nah, pesan dari Bu Guru, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tetap terapkan protokol kesehatan ya. Dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa di rumah belajar, kemudian membantu orang tua, dan selalu beribadah. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya belajar untuk materi esok hari. Nah anak-anak, itu saja pemaparan materi tentang nilai pecahan dan mengurutkan pecahan dari Bu Guru. Nanti jika anak-anak ada yang belum paham bisa tanya ke Bu Guru ya. Terima kasih, itu saja dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.